Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Ainur Rahmawati. Saya mahasiswi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan meresum dari presentasi kelompok 2 tentang faktor penyebab dari korupsi. Nursyah memberikan pandangan bahwa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu. Faktor penyebab dari korupsi ada 3. Yang pertama faktor umum, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga faktor eksternal. Faktor umum meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Yang pertama yakni faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan suatu kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, aspek perundang-undangan, dan yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Terkait faktor ekonomi terjadinya korupsi, banyak pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar dari permasalahan korupsi. Yang keempat, faktor organisasi. Faktor internal meliputi dua aspek, aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu meliputi yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang profesional, sudah berkecukupan akan tetapi mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa berasal dari atasan, teman, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Aspek sosial, yakni mendapat dorongan dari keluarga. Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Ketidaksadaran masyarakat yang tidak memperhatikan secara kritis tindakan korupsi. Yang pertama, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam tindak korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang keempat, lemahnya pengawasan. Secara umum, pengawasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan internal. Yang kedua, pengawasan yang bersifat eksternal. Pengawasan internal meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pemimpin.
Pengawasan yang bersifat eksternal meliputi pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.